warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sekalian? Alhamdulillah. Jadi selamat sore ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Mungkin dari teman-teman sekalian dari sana ada tahu apa itu Al-Quran? Orang tua dengar. Jadi, apa itu Al-Quran? Allah, tidak. Ya, betul. Betul itu tidak. Kita terakhir dan Kita terakhir ya sekalian. Itu adalah kitab Allah. Benar. Al-Quran berasal dari bahasa Arab ya biasanya. ya. Qur'an yang Quran dan ya. Ada yang tahu apa artinya? Membaca. Lagi. Tahu ya? Artinya itu asalnya ada kata apa? Yang membaca. Baca. Ya. Quran itu artinya bacaan. Asal katanya dari ini ada dari Torah. Jadi diturunkan dari Al-Quran ya bacaan. Tahu kan? Tahu. Quran itu artinya bacaan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah tadi sudah disebutkan itu kalau Allah Subhanahu wa taala yang kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Secara profesional itu namanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebelumnya kita bahas dulu apa sih keistimewaan Al-Quran itu? Kita tahu? Apa sih istimewa Al-Quran dari kitab? Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kenapa Al-Quran jadi istimewa? Kita tahu? Kira-kira? Karena kita sebagai kelimpungan dari kita sebelumnya. Ya, betul tidak? Sebagai petunjuk hidup. Itu ya. Terus kali jadi dikatakan dari jalan sama dengan itu sama betul. Karena dari istimewanya tujuh, kemudian menyempurna. Jadi dulu itu pada dulu udah ada kitab ini. Nah semua itu sudah dirangkum oleh Allah. Namanya jadi semuanya disebutkan di Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu Al-Quran itu bersifat universal. Apa artinya universal itu adalah menyeluruh, bukan yang cuma tertentu kan kalau ini juga bukan yang umat saja. Nah kalau Al-Quran dari umat Nabi Muhammad dari seluruhnya itu Al-Quran di sini. Jadi semuanya harus dari Al-Quran. Kedua istimewa itu yang pertama sebagai Al-Quran dari apa namanya universal. Sudah lama mengenai apa itu Al-Quran? Sudah. Kedua ada namanya Al-Hadis. Jadi ada sekalian apa itu Al-Hadis? Bukan siapa? Rasulullah ya. Jadi secara bahasa, secara istilah itu artinya hadis itu ucapan, perkataan dan takdir dari orang yang sebenarnya. Secara istilah kalau secara bahasanya artinya banyak, kemudian bisa juga kabar atau cerita. Nah, secara bahasanya ini ya, jadi bisa berarti banyak, ya, kabar atau cerita. Nah, secara istilahnya ada yang disebutkan keajaran sama takdir Nabi perbuatan dan perkataan dari Nabi. Itu jadi yang disatakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa sih fungsi hadis itu terhadap Al-Quran? Sebagai penjelas dari Al-Quran. Jelas Al-Quran ya, jelas. Ada lagi ya? Ya. Ya salah satunya hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya mengajarkan intinya, dasar-dasarnya saja.
Dia diperjelas oleh hadis. Seperti contohnya wudhu, ya. Kan di Al-Quran ada disebutkan secara rinci, secara berisiko sampai kaki. Nah, ada lagi cara kita jaga suatu hadis dan benar. Dari kedua bahasan ini akan menjadikan dua kelompok ya, kan kelompok belakang. Kelompok depan silakan sebutkan dan jelaskan peristiwa Al-Quran. Ya, yang kelompok belakang silakan jelaskan peristiwa hadis di Al-Quran. Ya. Dari kelompok depan siapa kelompoknya? Zakia. Zakia ya. Ya. Baik, silakan Zakia. Menjelaskan beberapa keistimewaan Al-Quran, yaitu yang pertama terjaga keasliannya, karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang sempurna dan terpelihara keasliannya. Yang kedua dihafalkan banyak manusia. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafalkan banyak manusia. Al-Quran yang jumlah halamannya mencapai 600 halaman mampu dihafal dengan tepat dan akurat dengan manusia dari guru ke guru. Yang ketiga, sesuai dengan sains modern. Jadi Al-Quran terbukti sesuai dengan sains modern. Banyak fakta-fakta ilmiah yang baru terbongkar pada era modern ini, dan kesemuanya banyak yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan selanjutnya gaya bahasa sastra tinggi. Al-Quran dituliskan di tanah Arab yang pada saat itu sangat menghargai sastra Al-Quran dengan gaya bahasa yang tinggi dan tidak mampu disandingi oleh siapapun. Yang kelima, menjadi obat baik penyakit fisik maupun non fisik. Seperti Quran surat Al-Isra yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang keenam, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Al-Quran mempunyai pengaruh di mana banyak kisah di masa lalu maupun di masa kini yang membuktikan kuatnya pengaruh Al-Quran pada jiwa manusia dan jin. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak. Bagus sekali, bagus sekali untuk istimewa Al-Quran ini dijelaskan. Baik, Bapak, silakan. Fungsi hadis adalah saya melakukan dari kedua menjelaskan mengenai beberapa keistimewaan hadis. Jadi yang pertama, otoritas religius. Karena hadis memiliki otoritas yang tinggi dalam agama Islam. Yang kedua, informasi tentang kehidupan Rasulullah SAW, yaitu hadis menyediakan informasi yang mendalam tentang kehidupan Rasulullah Muhammad. Hadis menjelaskan berbagai aspek kehidupan beliau, termasuk perilaku, ibadah, hubungan sosial, ekonomi dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu menjelaskan dalam elaborasi Al-Quran. Hadis membantu dalam menafsirkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran yang mungkin membutuhkan konteks. Contohnya yaitu secara lebih lanjut untuk dipahami sebelumnya. Hadis memberikan penjelasan tentang maksud dan implementasi praktis dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, warisan budaya dan tradisi. Hadis juga menjadi warisan budaya dan tradisi dalam masyarakat Mesir. Yang terakhir yaitu pemahaman dan keteladanan. Hadis secara tradisional dan secara lisan dan dihafal oleh generasi Mesir. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Bapak menjelaskan mengenai fungsi atau keistimewaan hadis. Kasih apa sebut kita semua ya? Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kakak mengenai Al-Quran dan hadis pada sore hari ini ya. Semoga menjadi berkah ilmunya. Semangat terus belajarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.